Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, Jumat Legi ya dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita ya, saudara Antoy. Saya Jumat Legi, suami saya Jumat Legi ya. Di saat kami punya orang ya, saudara, keluarga, baik di saat kami terpuruk, terjerat hutang, semua menjauh ya, iya. Bahkan saudara, keluarga, atau satu rumah pun ya selalu merendahkan kami. Rotor memang seperti itu ya teman-teman Jumat Legi ya. Jadi ketika Anda ini berada di fase terburuk kehidupan Anda, itu Anda akan mengalami seperti itu ya. Jadi orang itu akan kelihatan aslinya manakala kita itu tidak memiliki apa-apa gitu. Begitu pula dengan pasangan kita ya. Kita akan bisa tahu karakter yang sebenarnya ketika kita ini tidak memiliki apa-apa. Bagaimana perlakuannya, bagaimana sikapnya gitu. Ya, lawan keluarga kita sendiri saja ya tidak, atau merendahkan diri kita, apalagi pasangan kita. Nah, pasangan itu ya, sebenarnya pasangan ini kan suka dengan Anda, itu kan pasti ada kemanfaatan yang ada di dalam benaknya. Begitu pula dengan Anda ya. Anda memiliki pasangan kan tujuannya juga ada kemanfaatan. Misalkan orangnya kaya, misalkan orangnya cantik, misalkan orangnya tampan, misalkan memiliki rumah, memiliki pekerjaan yang mapan dan sebagainya. Kan seperti itu ya, kemanfaatan itu. Maka ketika kemanfaatan itu ya tidak Anda miliki lagi ya, kira-kira wajar enggak mereka itu pergi? Wajar gitu. Jadi teman-teman Jumat Legi, Anda tidak perlu bersedih ya. Jadi mereka pergi dari diri Anda itu adalah sesuatu yang wajar ya, sesuatu yang manusiawi. Dan dari situ Anda akan bisa melihat orang yang baik yang sebenarnya itu yang seperti apa ya, yang bisa bertahan ya, yang bisa bertahan manakala Anda berada di kondisi titik terendah gitu, hidup Anda. Berarti orang itu memang benar-benar tulus gitu, bukan orang itu modus gitu. Nah, inilah yang harus Anda pahami ya. Jadi pertanyaannya dari saudara kita ini, apakah saya itu nanti akan bisa kembali lagi seperti semula? Selama Anda masih memiliki iri, benci, dendam terhadap perlakuan orang-orang yang merendahkan diri Anda, maka Anda tidak akan pernah bisa jaya seperti semula. Malah yang Anda alami akan hancur. Banyak toh teman-teman kita, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bahkan lebih dari itu. Ini juga saya alami gitu. Ya. Ketika kebencian itu muncul, maka pikiran kita akan fokus pada kebencian itu, akan fokus pada rasa sakit itu, akan fokus pada dendam itu ya. Jika kita ini fokus pada dendam, jika kita fokus pada kebencian, apa yang terjadi? Kita tidak fokus pada perubahan. Bagaimana supaya Anda ini keluar, bagaimana supaya Anda ini bisa bangkit dari kondisi Anda berada di titik terendah itu. Nah, inilah teman-teman Jumat Legi yang Anda harus sikapi, yang harus Anda perbaiki ya. Caranya seperti itu ya. Jadi yang Anda harus lakukan bagaimana? Ya merubah mindset Anda, merubah pola pikir Anda ya, bahwasanya apa yang Anda alami itu adalah bagian dari takdir Anda, bagian dari nasib Anda yang sudah terjadi ya, sudah terjadi, tidak perlu disesali. Malah jadikan itu sebagai alat koreksi diri, sebagai alat evaluasi diri untuk memperbaiki Anda. Supaya apa? Supaya Anda keluar dari kondisi itu gitu. Artinya Anda terus bergerak, Anda terus bergerak, Anda terus mengupayakan ya, bergerak dan mengupayakan supaya tidak terjebak gitu.
Lama, saya pun juga merasakan seperti itu ya. Dulu saya ketika kena masalah itu ya, paling banter itu 1 bulan itu sudah selesai. Ya, tapi ketika terjebak seperti yang Anda alami, ya, sampai 4 tahun. Ya. 4 tahun itu dalam rangka apa? Bukan menyelesaikan masalah. Karena apa? Tidak selesai-selesai. Tapi menyelesaikan dendam dan kebencian. Nah, otomatis ya, langkah yang kita ambil, langkah yang kita lakukan itu akan semakin berat. Langkah yang kita tempuh ini akan semakin berat. Lah inilah ya teman-teman jemaat lagi yang membuat kita ini sulit bangkit, yang membuat kita ini tidak bisa bangkit ya. Sulit bangkit dan tidak bisa bangkit. Kenapa? Tindakan kita salah-salah tok itu. Jadi melakukan salah. Itu yang Anda akan alami seperti itu. Jadi lepaskan ya dendam Anda, lepaskan kebencian Anda. Nah, Anda fokuskan diri Anda untuk memperbaiki diri Anda. Fokus di kebangkitan Anda, ya. Fokus di kejayaan Anda. Itu yang harus Anda lakukan. Kalau Anda tidak bisa fokus di sana, ya otomatis tidak akan selesai masalah Anda. Ya. Anda akan disibukkan oleh dendam. Anda akan disibukkan oleh kebencian. Sudah disibukkan oleh dendam, sudah disibukkan oleh kebencian. Wes. Ya, tenaga Anda akan habiskan untuk itu. Yo sia-sia, yo eman itu ya. Ketika tenaga kita gunakan untuk itu eman, teman-teman. Rugi kita. Rugi apa? Rugi waktu. Banyak waktu yang kita habiskan hanya untuk menyelesaikan dendam, tapi tidak menyelesaikan masalah. Banyak waktu kita yang kita habiskan untuk gremeng, untuk batin ya, terhadap orang-orang yang ada di sekitar Anda yang memandang rendah Anda. Kira-kira manfaat Anda manfaatnya, malah menghancurkan kehidupan Anda. Nah, yang perlu Anda lakukan adalah bagaimana Anda memiliki pandangan yang positif. Anda ambil manfaatnya. Saya harus sukses supaya tidak ada memandang rendah saya lagi. Saya harus berhasil supaya saya tidak dilecehkan lagi. Jadi Anda rubah mindset Anda menjadi mindset yang positif, menjadi mindset juang. Ketika Anda bisa melakukan itu, maka saya yakin teman-teman Jumat lagi akan penuh dengan kesuksesan, akan penuh dengan kejayaan. Ya. Silakan ini diaplikasikan di dalam kehidupan Anda. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.